Malamnya, Edwin memutuskan untuk mencari Mita yang mana ternyata di sana ada Yoyo. Edwin langsung menanyakan siapa pendosanya kepada Mita. Kata Mita, pendosa itu adalah ibunya dan Bimo. Karena mereka sering berduaan dan curiga kalau ayahnya itu dibunuh oleh mereka. Lalu tiba-tiba Lampor datang ke sana dan membunuh Mita dan itu sangat jahat sekali. Edwin langsung pulang dan memberitahu Neta siapa pendosanya. Namun Sekar tiba-tiba saja mengatakan kalau Adam tidak ada di kamarnya. Sehingga Edwin langsung memutuskan untuk mencari anaknya yang hilang bersama dengan Yoyo. Dengan menggunakan iPad milik Adam untuk menerawang, Mbah Dukun mengatakan kalau Adam diambil Lampor, yang mana Edwin tidak percaya dan terjadilah keributan di sana. Di mana kata Asti, Neta tahu alasan kenapa anaknya yang diambil Lampor. Akhirnya Neta jujur kalau 25 tahun lalu harusnya Neta yang diambil Lampor, bukan adiknya. Sehingga Edwin marah karena selama ini telah dibohongi oleh istrinya dan anaknya harus hilang karenanya. Kamu bohong sama apa, Lan? Kenapa? Namun karena Edwin adalah ayah yang baik, dia akan melakukan apapun agar anaknya bisa ketemu, sehingga itu membuat Neta semakin sedih dan merasa bersalah. Edwin dan Yoyo akhirnya pergi ke sebuah curug atau air terjun dengan sebuah motor bodol untuk mencari Adam. Di lain sisi, Sekar mengatakan kepada ibunya kalau kakeknya pernah membisikkan kalau Sekar atau Adam salah satunya pasti akan diambil Lampor. Sehingga Neta pun langsung pergi ke kuburan ayahnya. Saat Neta sedang menangis di depan kuburan ayahnya, tiba-tiba saja Asti datang dan memberikan sebuah surat dari ayah Neta dan mengatakan kalau ayahnya sangat menyayangi Neta. Asti juga mengatakan kalau ayahnya tahu bahkan menyetujui hubungannya dengan Bimo. Bahkan Asti juga mengatakan kalau dia bukan pembunuh dan memberikan surat warisan kepada Neta. Di lain sisi, ternyata Bimo dan Mbah Dukun pergi bersama ke sebuah curug. Edwin yang ada di sana juga mencari Adam dengan memanggil-manggilnya. Di mana akhirnya Asti mengetahui hubungan gelap Bimo dan Nining di belakangnya, yang mana mereka ternyata adalah pembunuh ayah Neta selama ini. Asti mengetahui semua itu dari rekaman iPad milik Adam yang tak sengaja merekam kejadian itu, dan Bimo menyadarinya sehingga Adam diculik oleh Bimo. Tiba-tiba saja Sekar dirasuki oleh arwah kakeknya dan mengatakan kalau Asti sudah ditipu dan dikhianati oleh orang-orang kepercayaannya. Saat Mbah Dukun sedang melakukan ritual di dalam gua, Edwin tiba-tiba datang dan langsung menyerangnya, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Dengan sebuah ganco, Edwin mencongkel perut Mbah Dukun yang membuat ususnya keluar dan itu sangat brutal sekali. Namun Mbah Dukun langsung melemparkan ganco itu yang membuat Edwin langsung pingsan. Mbah Dukun menemui Bimo untuk meminta tolong, namun Bimo malah pergi dari sana. Edwin yang sadar langsung mengejar Mbah Dukun, namun si Dukun sudah geletak di atas tanah. Dengan sebuah petunjuk dari buku gambar Sekar, Neta menggali sebuah tanah di bawah pohon besar yang ternyata isinya adalah sebuah janin. Tiba-tiba Nining menyerangnya dengan sebuah pacul sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Kamu yang selalu ikut campur urusan orang lain. Mbah Dukun tiba-tiba saja sadar dan memasukkan usus-ususnya lagi yang tadi keluar ke dalam perutnya lagi dan langsung sembuh, dan itu sangat-sangat tidak masuk akal lagi. Neta dan Adam akhirnya ditangkap Bimo dan Nining sehingga mereka diikat di tengah-tengah jalan sambil disenteri lampu mobil supaya mereka dibawa Lampor. Tiba-tiba Yoyo dan Edwin datang menolong mereka. Tiba-tiba saja Lampor datang dan Neta memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk dibawa Lampor. Yang mana Edwin memegang kaki Neta dan mencoba menolongnya sehingga Lampor melepaskannya. Yoyo berhasil mematikan lampu yang mengarah ke Neta dan mengarahkannya ke Bimo dan Nining yang ada di dalam gubuk, yang mana Lampor langsung menuju ke arah mereka.
Nining akhirnya langsung dibawa Lampor. Namun karena tangannya memegang Bimo, dia langsung memotong tangan Nining dengan sebuah pisau, dan itu sangat sadis, jahat, dan brutal, dan kejam lah itu pokoknya. Bimo akhirnya mati karena kejatuhan sebuah jebakan hewan, dan Nining dibawa pergi oleh Lampor yang membuat gubuk di sana terbakar. Mamam. Di lain sisi, Asti meminta Sekar untuk bersembunyi di kolong tempat tidur, yang mana tiba-tiba Lampor datang ke sana, dan bersamaan dengan itu Mbah Dukun menangkap Sekar untuk dikorbankan. Sekar yang sudah ada di dalam keranda terbang mencoba meminta tolong, di mana Neta langsung menyalakan lampu mobilnya yang membuat Lampor menuju ke arahnya dan langsung menabraknya dengan mobil yang dikendarainya, yang membuat Sekar akhirnya lepas dari keranda itu. Neta pun langsung memeluknya dan mengorbankan dirinya untuk diambil Lampor. Saat itu Neta tiba-tiba teringat pesan ibunya bahwa semua kejahatan akan kalah dengan cinta, yang mana Neta langsung memeluk anaknya dengan sepenuh hati, yang membuat Lampor tidak bisa membawanya. Di lain sisi, Edwin menemui si Dukun di rumah itu, yang mana ternyata semua ini hanya karena si Dukun ingin mengorbankan Neta agar dia bisa menjadi pengendali Lampor dan menjadi dukun yang tidak terkalahkan di kancah perdukunan duniawi. Lalu tiba-tiba Tidak terkalahkan. ya, si Dukun langsung dibunuh Lampor, dan itu sangat konyol sekali. Dukun sakti apaan seperti itu? Akhirnya Edwin, Neta, dan Yoyo dan anak-anak pun berkumpul kembali dan saling memaafkan kesalahan satu sama lain, sehingga mereka pun berpelukan. Di akhir film, saat Yoyo sedang menelpon, tiba-tiba dan film pun selesai. Di credit scene ada sebuah testimoni dari beberapa orang yang mengaku sebagai korban Lampor. Benar atau tidaknya semua itu, entahlah, hanya pesulap merah yang tahu. Saya beri nilai 8/10 untuk film ini. Jujur film ini sangat seram karena diambil dari mitos atau legenda masyarakat yang mana itu masih relevan di kampung. Saya kok jadi takut ya. Makanya saya rekamannya siang, karena kalau malam saya pasti takut. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah harta, tahta, dan wanita memang menggiurkan hingga membuat orang rela melakukan apapun demi mendapatkannya. Maka dari itu, jangan terlalu mencari kesenangan duniawi, karena dunia sifatnya sementara. Itu tumben saya bener lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mengganti biaya kopi dan kuota ketika saya mengedit video ini. Saya Ketua yang mewakili tim S1 Rebahan Cabang Uganda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.